Dan nama yang comeback Bang, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand. Ini banyak banget. Ini di apa namanya? Kapan kamu duduk kayak di kursi begitu lagi? Di Garuda Calling sebelumnya banyak perdebatan kenapa Marcelino nggak dipanggil ya. Sebenarnya banyak faktor juga sih ya Bang. Match lawan St. Kitts and Nevis itu bukan menjadi parameter sama sekali. Karena kita menang dengan, ya buat gue menang dengan cukup mudah gitu. Dan lawan Bulgaria pun, Bulgaria bermain seperti Arsenal di final Liga Champions kemarin. Ya tapi kan bukan Bulgaria yang di zaman Hristo Stoichkov, Emil Kostadinov, Yordan Letkov, ya bukan sih. John Hartman selama menukangi timnas, dia bukan timnas, tim nasional sebuah negara, dia belum pernah kalah sama tim Asia catatannya. Ya makanya nggak tahu nih. Dan Indonesia kan juga sebenarnya kita kalau menghadapi tim-tim Timur Tengah, walaupun relatif dari sisi badan kita nggak terlalu, tapi kan dengan banyak pemain-pemain diaspora atau yang besar di luar negeri, kita punya peluang gitu. Karena fisik juga kita seimbang lah sekarang gitu kan. Garuda Calling akhirnya setelah sekian lama halftime break tidak membahas timnas. Dan kali ini halftime break kembali membahas timnas di pertandingan persahabatan melawan Oman dan juga melawan Mozambik yang akan bertanding di hari Jumat besok dan akan bertanding di hari Selasa tanggal 9 Juni. Ya itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Revi dan masih bersama Bang DJ. Yeay! Garuda Calling. Asik. Garuda Calling Bang. Bulan Juni yang dimulai dengan hari lahir Pancasila. Betul. Nah, Pancasila itu kan ada burung Garudanya. Kemarin sempat ada heboh-heboh soal apa jumlah bulu ya atau apa ya Garuda ya. Tapi kalau ini jumlah pemain 23 orang sudah ditentukan nih untuk laga matchday ya. Dari 26 ya, dari 26 jadi 23. 23 ya. 23 sudah ditentukan betul. Kemarin ya oleh John Hartman ya. Betul. Dan ada nama-nama yang tidak masuk ke tim, ya ada beberapa alasan. Tapi ya memang karena laga terakhir kan sebenarnya timnas kita di bulan Maret ya? Maret. Yang waktu menghadapi Bulgaria ya. Bulgaria dan St. Kitts and Nevis. Ya, dan itu dua pertandingan pertama itu di zaman timnas sudah bersama John Hartman. Berarti ini kita akan memasuki pertandingan ketiga dan keempat. Betul. Bersama John Hartman. Ya ini hanya pertandingan persahabatan. Sebenarnya persiapan menjelang pakai kepompong dong. Bukan sahabat itu Bang. Bukan ya. Loh kan kita harus bersahabat sama negara-negara di Timur Tengah dan Mozambik. Itu makanya betul. Tapi Mozambik satu negara yang udah dikunjungin Bapak Presiden belum sih? Kayaknya belum. Belum ya. Belum, ya. Oke. Ntar doi ke sana lah. Ya. Ya enggak, maksudnya ini sebagai salah satu persiapan juga menjelang AFF nanti di bulan Juli dan Agustus ya. Iya, Juli sampai Agustus ya. Betul. Makanya sebenarnya persiapan ini juga awal sebenarnya untuk ke AFF di Juli dan Agustus ya. Kan katanya mau ada TC di Bali ya. Iya. 20 harian sebelum turnamen ya. Ya makanya dari itu penting lah adanya pertandingan persahabatan kok klub lagi sih. Iya, antar negara ya. Iya, karena kan kayak yang Italia juga kemarin pertandingan persahabatan tuh. Betul. Iya kan? Lawan tuh Italia. Luxembourg ya kan? Luxembourg. Jadi ternyata mau diumumkan skuadnya kemarin itu bukan ke timnas untuk international friendly match. Tim Italia yang golin pemain Inter tuh. Esposito. Iya kan, lumayan lah 1-0. Berarti sama ya levelnya Italia sama Indonesia. Ya kurang lebih. Ya kan paling tidak 3 Piala Dunia terakhir kita sama-sama nggak berangkat kayak gitu. Iya. Oke lah, kita akan ngomong tentang laga besok ya, Jumat ya. Ya, tapi gue sih pengen lebih ngebahas ke skuadnya dulu, Bang. Oke. Ini kan tadi lu udah sebut 23 pemain. Beberapa pemain yang tadi sih gue baca di beberapa berita, salah satunya Calvin Verdong yang seharusnya datang tapi nggak datang karena ada Verdong jadinya batal datang. Jadi untuk friendly match kali ini dia nggak bisa hadir gitu. Kenapa dia nggak datang? Belum ngabarin kita tuh ya. Wah, penting. Ya nggak, karena dia ada sebuah urusan yang tidak bisa ditinggalkan lah kata Pak Sumarji gitu. Sama terkait pemanggilan Matthew Baker, dan juga ini nama baru sih yang gue lihat di mana Elkan Bagot ya? Elkan Bagot kemarin udah. Raihan Hanan. Oh ya, Raihan Hanan dipanggil ya. Ini masuk ke skuad dalam menghadapi Oman dan Mozambik. Iya, maksudnya kan dua pemain ini kan salah dua dari timnas U20 ya yang dapat promosi ya. Bahasa gue dapat promosi lah ke timnas utama Bang DJ ya. Kalau kata berita sih gue
membaca ya memang penampilan Raihan Hanan di Persija cukup oke Oke. selama musim pertama ini. Dan juga untuk memberikan mungkin pengalaman, jam terbang dan juga bagaimana mereka tampil untuk menghadapi back berkualitas lah. Ya, Gitu. kalau Untuk bekal mereka di U20 nanti gitu. iya, kalau yang tadi lu bilang kan ada beberapa nama yang masuk gitu ya, dan pemain-pemain muda, terutama yang menjadi highlight kan Matthew Baker ya. Matthew Karena Baker dia benar. 17 tahun. Itu juga. Tapi sebenarnya kalau kita menilik lagi bagaimana pelatih asal Inggris ini, pelatih timnas kita ini John Hartman, waktu dia di timnas Kanada juga dia sering melakukan percepatan pemain iya. untuk bisa lebih matang gitu ya, memberi kesempatan pada pemain muda kayak ya Jonathan David salah satunya mungkin di Kanada timnas waktu itu ya. Kanada. Dan Matthew Baker kan hari-hari kan dia main untuk Melbourne City ya, artinya untuk liga di Australia gitu ya. Gue nggak ngerti sih sebenarnya seberapa kompetitif liga itu dan seberapa banyak dia bermain. Dan main Tapi gue seperti apa juga. mengambil hal yang positif terhadap pemanggilan dia dan memasukkan nama dia dalam 2 laga ke depan menghadapi Oman dan Mozambik. Belum tentu dimainkan juga. Belum tentu, Tapi iya. ya barangkali akan ada menit bermain yang mungkin akan menjadi debut dia untuk timnas senior kan. Karena sebenarnya di usia 17 dia juga sempat, kalau nggak salah kan di Medan Sumatera Utara kan juga sedang berlangsung AFF U19. Iya. Dan memungkinkan untuk dia juga bermain di sana. Si Matthew Baker. Seperti itu. Ya kalau lihat dari nama-nama yang kemarin dipanggil, terutama di posisi penjaga gawang, gue seneng tuh ya kan. Nama-nama penjaga gawang terbaik kita. Asli Martin sih. Paes ya kan. Dia kan main di Ajax Amsterdam kan. Main di Ajax Amsterdam dan Ajax Amsterdam di musim depan akan bermain di Conference League. Kenapa? Ya kan pas jadi kipernya di sana. Enggak, kenapa Conference League? Dia nggak ke Liga Champion? Enggak. Oh, tapi yang kemarin playoff lawan Utrecht dia menang adu penalti kan, dia nge-save 2 itu. Iya Oh itu ya? Iya. Oke, ada Emil Audero. Emil Ya Audero. meskipun timnya degradasi ya, Cremonese ya. Cremonese. Dan kiper Borneo, Nadeo. Iya kan, dipanggil ke timnas untuk 2 laga ke depan seperti itu. Kalau di barisan belakang ya Rizky Ridho bahkan ditunjuk jadi kapten timnas katanya. Karena Jai Itzes cedera. Karena Jai Itzes cedera. Iya. Dia cedera kemarin di laga terakhir ya Sassuolo Sassuolo, menghadapi Parma benar. ya, Ternyata ya. Ya cederanya masih berkelanjutan sampai sekarang. Iya, Tapi sebenarnya dia ada deh datang ke sini. Ya mungkin nggak bermain aja, tapi sebagai bentuk suntikan moral dan kebersamaan seperti itu. Ya Donitri Pamungkas dari Persija juga dipanggil. Donitri ini panggilan kedua ya nih dia nih untuk timnas senior lah. Dan memang oke sih mainnya. Gue masih iya. Terakhir gue nonton dia tuh waktu lawan Persib tuh, ya nonton lewat TV tuh, waktu di Samarinda mainnya bagus mainnya. Menguasai teritorinya juga. Kemudian dia juga punya dribbling yang cukup baik gitu. Ya cukup oke lah kalau dia diberikan. Sama ini Bang, untuk di lini belakang ada yang kembali lagi, Mads Hilgers. Mads Hilgers katanya datang ya kemarin ya, udah latihan, ya. Iya. Tapi nggak dipanggil untuk 2 pertandingan ini. Ya itu dia sih. Tadinya gue berpikir apa jangan-jangan Mads Hilgers ini datang untuk menggantikan posisinya Jai Itzes. Enggak, katanya ya mungkin persiapan untuk ke AFF ya. Ya wajar juga karena musim ini kan. Di musim yang baru berlalu itu kan Mads Hilgers ya banyak sayang banget ya. Banyak banget ada masalah juga, terus dibekap cedera juga sehingga dia nggak bisa memperkuat FC20 ya kalau FC20 di Belanda ya. Betul. Ya satu lagi Elkan Bagot kan? Elkan Bagot yang di zaman Sintayong terakhir kan dia nggak dipanggil gitu ya. Betul. Dan Ipswich udah promosi ke Premier League lagi. Bareng Coventry City ya, timnya Frank Lampard ya. Betul. Ya. Tapi dia main nggak nanti di Ipswich? Moga-moga ya. Moga-moga main sih. Info lebih lanjutnya ya nanti kita update lah. Ya. Justin Hubner juga dipanggil. Hubner main, ya kan? Ada. Terus dipanggil. Nathan Choaon juga ada ya kalau nggak salah ya. Iya ini. Dipanggil. Itu aja sih kayak Jai Itzes sama Verdong yang nggak bisa bermain lah. Ya. Joy Pelopesi. Sudah datang juga. Ya tadinya gue pikir dia bareng Calvin Verdong memang belakangan. Tapi belakangan dia emang tadinya. Verdong nggak bisa hadir ya. Iya nggak bisa hadir. Tom Haye ada nggak? Tom Haye. Kayaknya enggak sih. Sayangnya gue nggak lihat namanya nih Tom Haye. Tapi Beckham Putra itu menjadi salah satu perwakilan dari
tim juara Liga 1 ya. Tom Haye, Eliano Reinders. Eliano Reinders juga nggak? Iya. Untuk 2 pertandingan ini, Iya, tapi untuk barangkali pertandingan. untuk yang ke AFF AFF. persiapan mungkin Oh iya, akan bisa jadi. ya harusnya sih dipanggil. Gitu. Mark Klok juga pemain Persib nggak dimasukin Hmm. dalam daftar nama yang akan menghadapi 2 pertandingan ke depan. Dan nama yang comeback Bang, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand. Ini banyak banget. Ini di apa namanya? Kapan di kamu duduk kayak di kursi begitu lagi? Di Garuda Calling sebelumnya banyak perdebatan kenapa Marcelino nggak dipanggil ya. Sebenarnya banyak faktor juga sih ya Bang. Karena cedera. Ya sebenarnya faktor utamanya cedera sih. Karena cedera jadi akhirnya posisi menit bermain dia masih ditrensin waktu kemarin tuh jadi masih berkurang, dan itu membuat match fitness pasti juga belum kembali lagi seperti Marcelino yang kita kenal sebelumnya lah gitu. Makanya mungkin di Garuda Calling kali ini John Herman ingin memberikan kesempatan first impression juga Ya, untuk Marcelino kepada John Herman. Jadi ya gue cukup penasaran nanti. ya di untuk depan juga ada Ragnar ya. Dan Ragnar. oleh Romani tentu saja ya. Tentu Itu yang akan dipanggil. Sebenarnya gini sih Dev, gua mungkin menghadapi Oman dan Mozambik, ya ini friendly match tapi perlu juga dalam kapasitas untuk bisa selain menit bermain ya, dan persiapan juga untuk ke AFF, ya dongkrak peringkat FIFA juga ya. Kalau lihat peringkat FIFA kan sebenarnya Oman jauh di atas kita ya, agak di Ya. atas ya. Oman 79 kalau nggak salah, gue lupa. Segituan sih. Sekitar 70 something ya. Heeh. Sementara Indonesia sekarang di 122 ya. 122. 122. Ya, tapi memang kadang-kadang peringkat FIFA belum tentu menggambarkan, Kekuatan tim di atas lapangan. belum tentu gimana ya? Ya gimana? Ada diperlukan sih kalau misalnya di undian atau Oh, apa ya, iya. tapi Ya itu mungkin hanya ya menguntungkan kalau di dia, lapangan ya betul. semua Tergantung hasil form akhirnya Boy. nanti tergantung di lapangan. Betul. Tapi yang penting buat gua tuh bagaimana John Hartman dia punya misi, punya visi dan misi untuk timnas ini. Dalam beberapa kesempatan terakhir, terutama persiapan menghadapi Oman, Mozambik dan juga nanti AFF, kan banyak banget kita mendengar diskusi wawancara ya jurnalis-jurnalis dengan beliau gitu kan. Yang jelaskan misi dia adalah bagaimana Indonesia bisa ke Piala Dunia 2030. Iyalah. Dan itu dinyatakan bahwa Indonesia punya kesempatan untuk itu. Dia yakin itu ada. Salah satunya adalah kebersamaan. Katanya di timnas kita itu kebersamaannya Luar biasa. luar biasa. Iya. Nah, Udah ada sinetronnya Bang. udah ada sinetron nih. Gua Udah ada paling- sinetronnya, bener. Ya Allah, kenapa Ya sih mungkin harus- bukan sinetron panjang yang tampil di mana gitu, tapi ada tayangan serialnya. ada ya? Ada. Kasih gua dong linknya, gua nggak tahu ya. Ntar gua kasih deh. Ya itu, tapi yang paling penting kan Itu kan seperti- bagian dari kebersamaan kita yang kuat itu Bang. Gitu betul. maksudnya. Dan John Hartman kan juga banyak diskusi dengan pelatih-pelatih lokal ya, lokal. tanah air dan klub-klub Liga 1. Kalau Dia Liga melihat 1 situasi ya, itu kan. betul. Sehingga itu memperkaya bagaimana dia Sumber daya dia juga. ya untuk bisa melengkapi, memenuhi strategi yang akan dia mainkan. Betul. Seperti itu. Dan kalau gue lihat kan memang bos timnas kita ini, John Hartman ini maksudnya dia lebih humble juga ya, mau untuk diskusi, mau untuk ngobrol gitu dengan semua pihak-pihak yang berhubungan dengan sepak bola. Sepak bola. Tentu tidak ingin ada intervensi yang terlalu jauh, Betul. tapi lebih ke memperkaya lah informasi supaya timnas lebih baik lagi gitu kan. Oke. Ya kalau laga menghadapi Oman yang Ya, jelas sih sekarang di laga GBK kan. di GBK. Ya gue sih ngerasa sekali lagi gue nggak penting hasil akhirnya, walaupun berat timnas sama. bisa menang. Gue nggak tahu seramai apa besok di GBK ya. Rame sih gua rasa ya. Rame ya. Iya. Ya, euforia aja Bang, euforia timnas bermain yang udah ya nggak tahu sih bahasa gue mungkin udah lama ya, terakhir Maret kan masih puasa waktu itu. Iya. Sekarang main udah lepas lah gitu. Tapi Dan memang main ada hari Jumat. ekspektasi tinggi juga sih sama timnas ya, apalagi Pasti, waktu di bulan Bang. Maret, walaupun kita kalah dari Bulgaria, tapi kita Mainnya sangat luar biasa. kemarin. ya memberikan permainan yang baik gitu ya. Hmm. Ya itu pun kalau nggak salah Bulgaria menangnya penalti atau apa ya, gue lupa ya. Satu serangan balik. 1-0 kan? Iya, Iya, 1-0. ya itu. Nah, makanya wajib ditunggu seperti apa menghadapi Oman. Iya. Ya sebenarnya kalau dari segi euforia ya pasti gue yakin nanti akan cukup ramai lah, maksudnya Iya. lebih ramai dari Maret lalu. Dan gue sih melihat dan gue harap di 2 friendly match ini ya tentu gue mungkin udah ada sedikit ini ya Bang, bukan faktor nagih sih, tapi pengen lihat ya timnas kita harus menang di
di 2 match ini. Itu lo berarti emang pengen. Semua sih kita pengen lihat timnas kita selalu menang. Oh enggak, maksudnya banyak orang kan yang bilang hasil akhir mungkin di apa namanya pertandingan persahabatan ini dalam tanda kutip nggak begitu penting. Cuman gue ya tadi seperti yang lu bilang untuk apa namanya dalam tanda kutip juga untuk rank FIFA kita biar nggak turun begitu jauh lah, biar kita masih bisa ada poin untuk bisa naik lagi gitu bang. Walaupun match-nya di match persahabatan seperti ini gitu, makanya gue pengen lihat timnas kita bisa menang lah gitu. Iya dong. Karena kan apa namanya di timnas di John Herman ini hanya baru 2 match lah yang gue lihat di apa namanya di match kemarin tuh kan. Cuman 2-1 match lawan Saint Kitts and Nevis itu bukan menjadi parameter sama sekali. Karena kita menang dengan ya buat gue menang dengan cukup mudah gitu. Dan lawan Bulgaria pun Bulgaria bermain seperti Arsenal di final Liga Champions kemarin. Ya tapi kan bukan Bulgaria yang di zaman Hristos Stoichkov, Emil Kostadinov, Yordan Letkov ya bukan sih. Iya tetap mereka membawa title mereka sebagai Bulgaria dan sebenarnya bermain seperti itu. Makanya gue bilang ya mungkin bukan sebuah apa namanya hal yang perlu disoroti juga pada waktu itu karena John Herman ini match kedua gitu loh. Ya. Makanya di match kali ini di match ketiga ya gue pengen bisa melihat apa namanya peranan pemain yang begitu kreatif di lini depan terus Ya. juga bisa menciptakan banyak Ya, peluang. yang gue pengen tuh sebenarnya itu Dev. Iya. Selama ini kan kalau kita di masanya Sintayong terutama gitu ya, atau setelah Sintayong siapa? Patrick. Nah itu. Ya tapi mungkin karena situasi kondisi kan kita bermain itu dimulai dengan pertahanan yang lebih rapi, yang lebih nyaman, aman. Baru kita mulai nyerang. Nah kalau kita pingin lihat timnas kita yang punya gairah, yang bisa memainkan bola lebih banyak, possession bola lebih banyak gitu sehingga bisa muncul kreativitas dan serangan-serangan gitu ya, peluang-peluang lebih banyak. Ya itu yang gue pengen lihat apakah itu ada diterapkan oleh atau diimplementasikan oleh para pemain atas strategi yang dibuat oleh John Hartman kan itu dia makanya satu hal itu yang pengen kita semua lah lihat bareng-bareng sama satu harapan gue ya kita bisa menang di 2 friendly match kali ini melawan Oman maupun melawan Mozambik lah. Ya dan memang ada catatan Dev kalau John Hartman selama menukangi timnas dia bukan timnas, tim nasional sebuah negara dia belum pernah kalah sama tim Asia catatannya. Ya makanya nggak tahu nih. Dan Indonesia kan juga sebenarnya kita kalau menghadapi tim-tim Timur Tengah, walaupun relatif dari sisi badan kita nggak terlalu, tapi kan dengan banyak pemain-pemain diaspora atau yang besar di luar negeri, kita punya peluang gitu. Karena fisik juga kita seimbang lah sekarang gitu kan. Iya beberapa tahun terakhir sih kita udah mulai bisa bersaing dengan Timur Tengah. Sangat bisa bersaing malah bang sama Timur Tengah ya gitu. Kita pernah ngalahin Arab Saudi ya kan, kalah sama Irak juga nggak jauh-jauh amat. Itu dia dan kita kan nanti juga di Piala Asia kan akan ketemu lagi tuh. Iya. Sama beberapa perwakilan dari Timur Tengah gitu. Jadi kalau untuk di match kali ini sih di melawan Oman dan juga melawan Mozambik yang gue harapkan. Yang gue bingung tuh Mozambik sih. Gue nggak tahu, gue belum dapat gambaran dari Mozambik seperti apa gitu. Dan dia berada kayaknya juga di atas Indonesia ya peringkat FIFA-nya ya. Coba ya. 115-an atau berapa ya? Rank FIFA Mozambik. Dan Mozambik kan ini dari CAF ya, Afrika ya. Afrika. Ya ini cukup 1-1. Hah? 1-1. Iya, artinya di atas kan? Di atas. Ya, ini kan juga cukup bagus nih menghadapi para pemain Afrika gitu yang punya mungkin kecepatan. Gua nggak tahu ya dari postur badan juga barangkali lebih besar-besar seperti itu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri buat timnas kita. Kevin Dixon main ya di belakang ya? Kevin Dix main. Iya. Ya dia ditunjuk sama John Hartman untuk bisa menjadi mentor yang baik juga buat Matthew Baker kan. Itu dialah di timnas. Oke. Tapi ngomongin timnas ya Dev ya, sebenarnya kan memang yang paling dekat kan memang AFF ya. AFF. Ya kalau di zaman Sintayong kan AFF tuh bukan berarti kita nggak pengen juara, tapi emang ya semua pasti pengen bagaimana Indonesia bisa ke Piala Dunia. Tapi kayaknya jadi juara di AFF menjadi incar juga apa yang diincar oleh John Hartman kan. Ya. Dan gue lihat makanya serius juga pemain-pemain cukup banyak yang dipanggil. Dan nanti ada TC 20 hari di Bali United ya di Gianyar ya itu ya. Ya gue pengen lihat juga sih bagaimana timnas kita. Justru kayak banyak tim lawan yang waduh menghadapi Indonesia dengan
kekuatan penuh di AFF. AFF. Biasanya kan nggak penuh-penuh amat ya. Ya sebenarnya kalau ini sekalian menjelang AFF juga belum ada info pasti, Iya. belum ada info fixnya juga dari Bapak Sumarji atau Pak Erick Thohir atau mungkin dari John Herman sekalian terkait skuad yang akan dibawa nanti untuk AFF nanti. Cuman yang jelas gue sih udah mungkin sebelum-sebelumnya karena urgensi ya Bang, urgensi kita lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi kayak misalkan AFF atau mungkin Asian Games mungkin kemarin kalau ada juga mungkin fokusnya mungkin cukup terkesampingkan gitu. Cuman karena di eranya John Herman ini untuk mencapai level tertinggi di timnas kita dimulai dari AFF dulu nih, yang akan dimulai di bulan depan ya, sekarang udah Juni gitu. Ya kan udah mulai dari kemarin AFF sebenarnya di Stadion Madia tuh ada 2 tim yang disiapkan untuk Itu AFF dia. baru nanti berangkat ke Bali kan. Itu dia, makanya gua harap ya selain plus poinnya beberapa pemain timnas kita sudah bermain di Liga 1, ya harapannya kan itu pemain-pemain yang bisa dibawa di AFF nanti dan bisa bersaing di sana juga, dan semoga kekuatan penuh kita di AFF bisa melaju sejauh mungkin, bahkan bisa memetik juara Kalau di gue AFF pengen sih banget Bang. jadi juara di AFF. Sama di Iya titik kan? ini gue udah ngelihat AFF penting gitu loh, maksudnya penting untuk juara juga. Maksudnya mungkin level kita udah nggak di situ gitu, tapi untuk menanamkan atau mencatat nama Indonesia di Yang belum pernah bahkan. itu dia, untuk menjadi juara ya buat gue itu cukup penting gitu loh. Iya. Makanya ya itu akan menjadi fokus lah untuk John Herman nanti di AFF gitu. Iya, makanya ya kita lihat lah ya bagaimana racikan tim nasional Indonesia di bawah komandonya John Herman. John Herman gitu ya. Iya. Dan emang banyak kok yang menyambut dengan positif pelatih timnas yang satu ini ya. Iya. Ya bahasa Inggris kan menjadi modal yang cukup penting dan itu semua dipahami oleh para pemain. Betul. Kayak gitu. Oke. Ya kalau gua seneng lah ada kegairahan Iya. timnas ya. Selain mungkin mulai minggu depan kita akan banyak nonton pesta bola di Amerika Serikat, Betul. di Meksiko dan di Kanada gitu kan. Ya moga-moga lah. Dan ini juga sebenarnya pembahasan timnas ini kan untuk sebagai jembatan Bang, karena di minggu depan Jembatan apa sih? diem dulu. Nah, Karena di minggu depan halftime break akan udah mulai fokus membahas terkait persiapan timnas kita. menjelang itu juga itu akan dibahas juga ke pesta bola. Pesta bola ya, tim-tim Iya. yang 48 yang berlaga di utara Amerika ya. Betul, mulai dari tim-tim yang udah dipanggil, Tim-tim tim-tim udah dipanggil siapa? Panggil Tuhan, tim-tim dipanggil. maksudnya Kok tim-timnya udah dipanggil? pemain-pemain yang udah dipanggil timnasnya Iya, yang akan gitu bermain. dong, kalau timnya dipanggil. Negara-negara, tim-tim negara itu udah ada yang mungkin udah menuju ke sana loh kan. Udah memang ada. ada banyak pertandingan persahabatan kan. Udah ada yang pertandingan persahabatan juga. Nah, nanti itu akan Tadi pagi aja Belanda kalah sama Aljazair. Hah? gak enak. Kenapa gak enak? Emang ada fans Belanda di sini? Iya, jangan dong ya. Jangan deh. Oh iya. Itulah makanya intinya yang mau gue sampaikan itu. Oke. Di minggu depan halftime break udah fokus ngebahas pesta bola, dan nanti juga ada edisi khusus juga dari Kompas, nanti akan dibawain di halftime break juga. Pokoknya seru lah nanti halftime break di pembahasan pesta bola di halftime break. Iya. Itu. Ya memang kalau untuk edisi yang sekarang timnas akan bermain menghadapi Oman dan Mozambik. Karena halftime break udah lama nggak bahas timnas sih Bang, Iya. gitu. Makanya kita bahas lah sebagai jembatan gitu. Ya memang paling kejutan Matthew Baker tadi ya. Itu Baker. Tapi yang ada gue tunggu kejutannya. Apa? Kan Bapak Presiden kan lagi beberapa kali ke Prancis nih. Barangkali Iya. timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Prancis. Wah, iya. Apalagi kalau Prancis juara nanti. Ya kayak Waktu waktu Argentina kan datang iya, ya. Kan? datang. Aduh, Iya. kita mohon dah kejadian kan. Jangan, soalnya 2 kali sejak Bapak Presiden menjabat, Paris Saint-Germain juara Champions mulu, Pak. Iya kan? Waduh, kita tahu timnas Prancis ketemu timnas Indonesia nih. Kita doain aja deh. Kita doain aja kan, Iya kan? barangkali bonus. Calvin Verdong kan main di Ligue 1. Betul. Kali aja jadi jembatannya. Betul. Iya. Kita pengen lihat Calvin Verdong nyeleding Ousmane Dembele sih sebenarnya. Lu mah dari dulu gitu pengen naikin ini. Kemarin kan Asnawi udah nyeleding Garnacho. Dipanggil ya. Karena nggak dipanggil. Tapi sehat-sehat kabarnya dia kan. Sehat-sehat. Kalau lu ketemu sampein salam deh, gua Sehat udah lama. ya. Baik dia, baik. Baik deh. Baik. Ya udahlah. Oke. Jangan lupa
Buat kalian yang pengen nonton langsung besok di GBK ya. Di GBK. Jam 8 malam ya gue denger mainnya. Jam 8 malam, Bang. Oh, kata gue juga. pikir jam 4 sore. Enggak, jam 8 Berarti gue malam. masih bisa lari sore dulu tuh sekitar situ tuh. Bisa. Oke, jadi untuk edisi Halftime Break Timnas kali ini cukup segitu aja, nggak panjang-panjang. Tapi yang jelas di minggu depan kita akan mulai fokus untuk membahas edisi Pesta Bola. Pesta bola ya. Hanya di Halftime Break. So, kalau gitu edisi kali ini cukup sampai sini dulu aja. Thank you Sobat Halftime Break. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye guys. Thank you.